Kita lanjutkan materi pelajaran kita masih mengenai metabolisme, yaitu anabolisme, yang merupakan proses penyusunan senyawa kompleks dari senyawa-senyawa yang lebih sederhana. Proses ini membutuhkan energi bebas dari lingkungannya. Contohnya adalah fotosintesis. Fotosintesis adalah proses pengubahan zat-zat anorganik, yaitu H2O dan CO2 oleh klorofil menjadi zat organik, yaitu karbohidrat dengan bantuan cahaya, dan menghasilkan produk sampingan berupa gas oksigen. Adapun organel yang berperan dalam proses fotosintesis adalah kloroplas. Organel tersebut berisi pigmen klorofil yang mengakibatkan warna hijau pada tumbuhan. Kloroplas dibungkus oleh dua lapisan membran. Di dalam kloroplas terdapat cairan yang disebut stroma. Nah, di dalam stroma ini terdapat kantung-kantung datar yang disebut tilakoid. Dan satu tumpukan tilakoid disebut grana. Proses fotosintesis berlangsung melalui dua tahapan, yaitu reaksi terang dan reaksi gelap. Kita bahas reaksi terang. Reaksi terang terjadi jika ada cahaya. Warna cahaya yang paling efektif diserap klorofil adalah merah dan biru. Reaksi terang terjadi pada membran tilakoid. Pada membran tersebut terdapat fotosistem yang tersusun dari pigmen-pigmen seperti klorofil A, klorofil B, dan karotenoid. Reaksi ini menghasilkan ATP dan NADPH2. Kedua senyawa tersebut akan digunakan dalam reaksi gelap. Fotosistem yang terlibat dalam fotosintesis adalah fotosistem 1 dan fotosistem 2. Fotosistem 1 atau P700 mengandung klorofil A yang menyerap kuat energi cahaya dengan panjang gelombang 700 nanometer. Kemudian fotosistem 2 atau P680 mengandung klorofil A yang menyerap kuat energi cahaya dengan panjang gelombang 680 nanometer. Pigmen-pigmen dalam fotosistem berfungsi untuk menangkap energi cahaya. Energi tersebut digunakan oleh pusat reaksi, yaitu klorofil A, untuk melepaskan elektronnya. Ada dua macam aliran elektron, yaitu jalur elektron siklik dan jalur elektron non-siklik. Yang pertama, jalur elektron siklik atau fosforilasi siklik. Elektron yang dilepaskan oleh fotosistem 1 akan ditangkap oleh akseptor elektron. Elektron tersebut selanjutnya diteruskan menuju sistem peredoksin. Dari peredoksin, elektron diteruskan ke kompleks sitokrom dan akhirnya kembali ke fotosistem 1. Jalur elektron siklik menghasilkan ATP.
Selanjutnya, jalur elektron non-siklik atau fosforilasi non-siklik. Reaksi ini dimulai ketika fotosistem 2 menyerap energi cahaya. Energi tersebut ditangkap oleh klorofil untuk memecah molekul air atau yang disebut fotolisis. Nah, reaksinya adalah air dipecah menjadi ion hidrogen dan elektron dan menghasilkan oksigen. Elektron yang dilepaskan dari hasil fotolisis diteruskan menuju akseptor elektron ke sistem transport elektron, yaitu plastoquinon, kompleks sitokrom, dan plastosianin. Dalam proses ini terbentuk ATP. Pada akhirnya elektron tersebut akan diterima oleh fotosistem 1. Pada saat bersamaan, fotosistem 1 menyerap energi cahaya dan juga melepaskan elektron. Nah, elektron tersebut diteruskan menuju akseptor elektron ke sistem transport elektron atau peredoksin. Pada akhirnya, elektron tersebut akan ditangkap oleh NADP+, ion H+, hasil fotolisis, kemudian diikat oleh NADP+, membentuk NADPH2. Berikutnya reaksi gelap atau siklus Calvin. Ini berlangsung di dalam stroma tanpa memerlukan cahaya. Reaksi ini memiliki 3 tahapan, yaitu yang pertama tahap fiksasi. Pada tahap ini CO2 berikatan dengan ribulosa bifosfat atau RUBP membentuk 2 molekul 3 fosfogliserat atau PGA dengan bantuan enzim RUBP karboksilase atau Rubisco. Tahap kedua yaitu tahap reduksi. Pada tahap ini PGA diubah menjadi DPGA melalui penambahan gugus fosfat dari ATP. Selanjutnya NADPH mereduksi DPGA menjadi fosfogliseraldehid atau PGAL atau G3P. Tahap berikutnya yaitu tahap regenerasi. Pada tahap ini molekul PGAL disusun ulang menjadi 3 molekul RUBP. Untuk menyelesaikan ini, siklus menghabiskan 3 ATP. Adapun sebagian PGAL yang lain digunakan untuk membentuk glukosa. Berdasarkan reaksi pengikatan karbon dioksida dari udara, tanaman dibedakan menjadi 3 macam, yaitu tanaman C3, tanaman C4, dan tanaman CAM. Tanaman C3 contohnya tanaman poase seperti gandum dan padi, bayam, kangkung, serta gimnosperme. Pada jenis tanaman ini, siklus Calvin terjadi di sel-sel mesofil. Yang kedua, tanaman C4, contohnya jagung, tebu, dan sorghum. Pada tumbuhan C4, asam malat berada pada sel mesofil, sedangkan pati dihasilkan dalam seludang berkas pembuluh. Kemudian yang ketiga, tanaman CAM, yaitu contohnya kaktus,
kaktus. Pada tumbuhan CAM, fiksasi karbon dioksida terjadi pada malam hari yang kemudian disimpan dalam bentuk asam. Pada siang hari, asam organik dan karbon dioksida difiksasi RUBP membentuk pati atau sukrosa. Nah, efisiensi fotosintesis dapat berkurang dengan adanya fotorespirasi. Proses tersebut terjadi ketika kadar oksigen lebih tinggi dari karbon dioksida. Dalam proses fotorespirasi, banyak RUBP dipecah menjadi karbon dioksida dan air daripada membentuk glukosa. Akibatnya, karbon dioksida kalah bersaing dengan oksigen untuk bereaksi dengan RUBP. Proses tersebut memerlukan cahaya, tetapi tidak menghasilkan ATP. Demikian pembelajaran kita kali ini. Mudah-mudahan kalian paham apa yang telah Ibu jelaskan, dan untuk mengetahui apakah kalian benar-benar paham, seperti biasa jawab pertanyaan-pertanyaan dari Ibu. Yang pertama, jelaskan pengertian dari fotosintesis. Yang kedua, tuliskan tempat, bahan, dan hasil dari reaksi terang. Yang ketiga, tuliskan tempat, bahan, kemudian hasil dari reaksi gelap. Yang keempat, apakah perbedaan antara tanaman C3 dan tanaman C4? Dan kelima, apa pengertian dari fotorespirasi?